Oke guys, kita lanjutin ke latihan soal nomor 17 ya. Di situ diketahui cos X itu sama dengan 3/5. Kemudian sin Y sama dengan 12/13. Nah ini besok soalnya itu persis kayak gini kata-katanya. Diketahui cos diketahui sin ditanyakan apa, itu persis kayak gini. Cuma angkanya yang beda ya. Karena kalau saya lihat dikit-dikit ini udah menjurus banget. Sehingga tips saya nanti kalau kalian pengen sukses ngerjain tesnya, ini nanti di print ulang PDF-nya, kemudian kalian kerjakan berkali-kali sampai kalian bisa sendiri apal polanya ya. Gitu aja. Itu tips saya, sampai berkali-kali, 100 kali boleh atau 2000 kali boleh ngerjainnya. Kayak nanti ya pertama video ini cuma buat bantu kalian aja nginget-nginget ataupun melihat tutorialnya. Lalu dan nanti nyoba sendiri. Jadi perubahan yang paling besar ya dalam seseorang itu adalah mencoba ya. Banyak orang yang gagal karena mencoba, tapi jarang sekali orang yang sukses karena mencoba, karena tidak mencoba. Oke, lanjut. Nomor 17, diketahui cos sama sin. Dan ini juga harus kita perhatikan. X dan Y. Sudutnya ini harus besok kata-katanya persis lagi X sama Y gitu. Ini udah saya buat semirip mungkin ya. X-nya itu katanya sudut lancip. Sudut lancip itu artinya berada di kuadran pertama. Kuadran pertama itu semuanya bernilai positif. Artinya ini X-nya nggak ngaruh. But for the Y is tumpul. Tumpul itu kuadran kedua. Maka yang sin yang positif. Selain sin itu negatif. Itu yang perlu kalian perhatikan. Next, angka selanjutnya, kita ingat-ingat pengertian dari cos. Cos itu pengertiannya kan sama me. Yang belum ada berarti de. 35 D-nya auto 4. Ya, 345 Pitagoras. Angka ini pasti besok keluar. Sin Y, sin pengertiannya demi. Yang belum ada berarti sa. Ada 12, ada 13, maka sanya auto 5. Ya, 5, 12, 13 Pitagoras. Oke? Sebelumnya udah saya jelasin tuh. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah nilai dari cos X plus Y. Ya, kita garis bawah dulu. Cos X plus Y. Jadi selain kita harus ingat pengertian sin cos tangen, itu kita harus tahu pola jumlah selisih sudut. Cos, polanya cos cos sin sin. Ya. Cos cos sin sin. Karena tangannya plus, maka tangannya ini berkebalikan kalau cos. Jadi min. Ya udah sudutnya XY, 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 XY. Buat yang X mah tinggal masukin aja cos sami. Itu udah ada 3/5. Tapi buat yang Y, ingat tadi kan kuadran 2 yang positif banyak sin. Berarti kalau cosnya negatif, saminya 5/13. Negatif. Kalau negatif biasa kita kurung ya. Dikurangi sin X. Sin X-nya belum ada. Sin itu demi, berarti 4/5. Sin Y, nah sinnya positif ya. Kebetulan udah ada juga, jadi tinggal kita masukin aja. Gitu ya. Penyebutnya udah sama, kalau bisa jangan sampai dicoret. Walaupun atasnya ini 5 nih sama. Nggak usah dicoret, dihitung aja. Positif kali negatif berarti negatif. 3 kali 5, 15. Per 5 kali 16, kali 13 itu 65. Dikurangi ya. 4 kali 12 itu 48 per 65 ya. Min 15, min 48 berarti min ditambahin 63 per 65. Jawabannya adalah yang D ya. Gitu teman-teman. Nanti diulangi sendiri polanya. Nanti kalian kerjakan sendiri sampai kalian apal polanya. Baru kalian sukses bisa pas ngerjain tes. Oke? Kita lanjutkan ke nomor 18. Ini saya buang dulu. Nomor 18. Oke. Nomor 18 sama seperti nomor 17. Di sini yang diketahui sin X. Itu sin yang X ya. Yang X itu D-nya udah ada 3. Ini itu kan demi Mi-nya 5. Maka sanya pasti auto 4, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang Y. Cos-nya itu, cos itu kan palingnya sami. Berarti sanya di situ 12, Mi-nya 13. Maka yang belum ada adalah D. D-nya auto 5. 5, 12, 13. X-nya itu katanya berada di kuadran 2. Nah, ini perlu diingat ya. Kuadran 2 berarti yang positif hanya sin ya, guys. Selain sin negatif. Y-nya ada di kuadran 4 berarti yang positif hanya cos. Ini kuadran 4 hanya cos ya. Nah, terus yang ditanyakan apa di situ? Yang ditanyakan tangan. Besok fix persis ya gitu tangan. Ya, kita ingat-ingat pola untuk tangan. Tangan X min Y. Rumusnya apa? Per peran ya. Tangan X kurang tangan Y dibagi 1 plus tan X tan Y. Gitu.
Tangan itu pengertiannya demi, punyanya X, demi 3/5 yang kita pakai. Karena kuadran 2 berarti negatif 3/5. Kan yang positif sin toh. Dikurangi tangan Y-nya ini sama demi, tangan desa ya. Desa ya, sorry ya. Tangan itu desa berarti 3/4. Berarti kalau di sini desa berarti 5/12. Tapi min juga 5/12 dibagi 1 plus min 3/4 kali min 5/12. Kali ya ini, kali min 5/12. Buat yang atas kalian samain penyebutnya 4 ke 12 berarti penyebutnya bikin 12 saja. 4 ke 12 kali 3 atasnya ikut kali 3 jadi min 9 plus ya, min ketemu min. Ini udah 12 berarti tetap 5. Yang bawah ini kita coret-coret 12 bagi 3 4 bagi 3 habis positif jadinya. Berarti jadinya per 16. Ini 5 ya, 5/16. Maka satunya itu dibuat per 16. Jadi penyebutnya atasnya 16. Tinggal kita hitung nih yang atas. Min 9 tambah 5 itu min 4 dibagi 12 ya. Dikali, nah ini terbalik sekarang. 16 tambah 5 kan 21 ya, cuma ditaruh di bawah. 1, yang atasnya 16. Nah, sisanya tinggal coret-coret. Kita coret bagi 4, 2 bagi 4, 3. Kita kaliin berarti min 8/63. Selesai. Jawabannya mana nih? Min 8/63. Kok nggak di jawabannya ya? Hitungnya tadi salah. Oh, di sini kesalahannya. Ini itu harusnya min 4 ya kan. 16 dibagi 4. Berarti min 16/65. Jawabannya adalah yang per 63 ya. Jawabannya adalah yang D. Oke. Itu untuk soal nomor 18 tentang tangan. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Besok udah diketahui alfa tambah betanya itu udah diketahui. Kalau di situ pi per 3. Pi itu 180 derajat, berarti ini sama aja 60 derajat. Terus kos-kosnya besok juga udah diketahui. Kos-kosnya itu 1 ya. Nah, gua kasih rumus cepatnya aja. Jadi cos alfa kurangi beta itu cara cepatnya gini. 2 kalinya 1. 1 itu asalnya dari sini ya. 2 kalinya 1. Besok diketahuinya berapa ya kita tinggal masing 2 kalinya ini dikurangi cos sudutnya 60 derajat. Udah tinggal dihitung aja. Ini cara cepatnya aja ya. Dipakai nomor 19 bisa dipakai langsung. Berarti 2 kurangi cos 60 itu setengah. 2 itu kan 4/2 kurangi 1/2 berarti hasilnya 3/2. Selesai ya. Jawabannya yang C. Oke, diingat-ingat tuh rumus cepatnya. Nomor 20 ini juga saya langsung kasih rumus cepatnya. Fix besok kayak gini. Diketahuinya ini setengah sama sudutnya. Ya, sudutnya itu kan pi per 6 berarti 30 derajat. Cara cepatnya itu gini. Yang diketahui angkanya ini kalian tulis setengah dikurangi sin ya. Pakainya sin ya. Kalau tadi yang nomor 19 cos, kalau nomor 20 sin 30 derajat. Kayak gitu. Fix. Jadi setengah dikurangi sin 30 itu setengah. Berarti berapa? 0. Ya, selesai. Yang D jawabannya. Itu rumus cepat nomor 20. Gitu ya guys. Kita lanjutkan soal nomor 21. Nah, ini tetap harus gunakan pengertian. Walaupun ada rumus sebenarnya. Cuma mending pakai pengertian asal aja. Oke, gue ajarin. Di situ diketahui sin P-nya sama dengan X per 1 ya. Buat pecahan. Sin itu kan demi. Depan bawahnya miring. Maka yang belum ada itu samping. Sampingnya gimana kalau bentuk kayak gitu? Akar yang miring dikuadratin, dikurangi yang depan dikuadratin. Gini, usahanya ya, udah ketahuan. P-nya sudut lancip. Nah, ini juga penting ya. P-nya lancip. Yang ditanyakan berarti sin 2P. Sin 2P itu rumusnya 2 sin cos. 2 sin P cos P. Ini yang harus di. Nah, besok persis kata-katanya. Sin 2P itu 2 sin P cos P. Berarti 2 sin P-nya itu udah ada X tok. Cos itu sami ya. Karena lancip berarti cosnya positif. Berarti tanya akar 1 min X kuadrat. Minnya 1 ya nggak usah. Berarti udah gini aja jawabannya ya. 2X akar 1 min X kuadrat. Jawabannya ada nggak nih? Jawabannya nggak ada ya. Itu 2X akar 1 kuadrat. Ini nanti diralatnya harusnya positif. Yang C. Lanjut. Sin P-nya masih sama X. Cuma sudutnya tumpul. Sudutnya ini tumpul. Ya sama, tadi X per 1 ya. Ini yang atas jadi D, bawahnya jadi Mi. Maka sanya itu auto akar 1 min X kuadrat. Yang ditanya masih sin 2P. Auto 2 sin P cos P. Ya. Karena
sinnya itu sudut tumpul itu artinya kan kuadran 2. Berarti sinnya bernilai positif. 2 sin P-nya itu udah ada X. Cosnya bernilai negatif. Cosnya yang tadinya sami ya. Akar 1 min X kuadrat per 1. Ya, minnya kan ini. Dikasih min sama kita. Jadi min 2X akar 1 min X kuadrat. Jawabannya yang C ya. Kalau ini tadi positif ya. Karena P-nya sudut lancip. Sekarang P-nya sudut tumpul. Maka jawabannya itu negatif. Oke. Atau kalau udah ketemu gini tinggal tambahin min aja depan. Ya. Itu untuk nomor 21. Saya kasih 2 sampel. Lanjut untuk nomor 22 ini juga kata-katanya persis kayak yang di soal ini. Cuma besok entah ini pakai huruf P atau pakai angka ya. Intinya mau pakai P atau pakai angka ya kita harus bisa ya. Tetap kita harus ingat-ingat yang diketahui dulu. Diketahui ini tangannya, tangan P. Tangan A sudut A ini katanya P. Kita buat per berarti per 1 ya. Nanti kalau 2 ya 2 per 1 gitu ya. Tangan itu pengertiannya desa, tangan desa. Maka yang belum ada mi-nya. Mi itu paling panjang buat nyarinya, maka yang lain dikuadratin terus ditambahin. Ini ya. Itu mi-nya udah ketemu. Kemudian yang ditanyakan adalah cos 2A. Cos 2A itu pengertiannya apa? Cos 2A itu rumusnya cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Rumusnya sebenarnya ada 3. Kalian pakai yang ini aja. Terus kalian pakai yang sehafalnya. Cos itu sami. Tanya 1, mi-nya akar P kuadrat plus 1. Jangan lupa ini dikuadratin karena cos kuadrat. Sinnya di situ. Sin itu demi. D-nya P. Mi-nya itu akar P kuadrat plus 1. Jangan lupa ini juga dikuadratin ya. Sehingga 1 kuadrat itu 1. Kemudian bawahnya penyebutnya jadi P kuadrat plus 1. Gini. Kurangi. P-nya dikuadratin jadi P kuadrat. Bawahnya P kuadrat plus 1. Kebetulan menyebut udah sama. Tetap ditulis P kuadrat plus 1. Yang 1 min P kuadrat. Gitu ya. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Persis kayak gitu pertanyaannya. Diketahui tangan, ditanyakan cos 2. Ya. Makanya ini nanti kalian kerjakan berulang-ulang dengan pola yang sama. Lanjut kita ke nomor 23. Nah ini nomor 23. Diketahuinya sin, ditanyakan tangan 2. Sama persis kayak gini besok. Sin A itu katanya 2 per akar 5. Sin, diingat-ingat pengertian dari sin. Sin itu pengertiannya depan per miring. Maka dari sini yang belum ada sampingnya. Samping itu nyarinya yang miring dikuadratin. Berarti 5 jadinya. Dikuadratin dikurangi yang depan kuadratin 4. Sama aja akar 1 yaitu 1. Ternyata sanya ketemu 1. Dan di situ diingat-ingat bahwa A-nya letaknya di kuadran 1. Maka nanti tangan 2A berarti letaknya di kuadran 2. 1 atau 2 ya. Karena ini kalau dikali 2 kan jadi 0 sampai 180. Jadi bisa positif, bisa juga negatif. Tergantung yang ada di pilihan ganda nanti yang mana. Oke. Masukin rumus tangan 2A. Rumusnya apa sih tangan 2A? Nanti ini diingat-ingat. Tangan 2A itu sama aja tangan A tambah B. Cuma B-nya diganti huruf A gitu. Jadi tan A plus tan A kan jadi 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat. Ya, 1 min tan kuadrat. 2. Tangan pengertiannya desa. D-nya 2. Tanya 1. Itu. Jadi 1 min 2 per 1 kuadrat. Ya kan? Tan kuadrat kan tangannya 2. Jadi 4 dibagi 1 min 2. Ya min 1. Jadi hasilnya adalah minus 4. Jawabannya, oh ini min 4 ya. Min 3 ya. Minus 4 per 3. Ini 1 kan min 4. 1 min 4 min 3. Min 4 per 3. Yang ini benar, ini juga benar ya. Jadi jawabannya dua-duanya benar ya. Lanjut soal nomor 24 ini besok pertanyaannya persis sin 3A. Rumus jadinya langsung. Itu adalah 3 sin A min 4 sin pangkat 3A. Ya, 3 sin A min 4 sin pangkat 3A. Kebetulan besok yang diketahui itu udah langsung sinnya. Ya, ya udah tinggal kalian masukin. Berarti 3 kali sinnya itu sepertiga. Dikurangi 4 kali sepertiga pangkat 3. Fix kayak gitu. Besok sinnya nih setengah ya kalian masukin setengah. Nah ini kan dicoret-coret ini kan 1 kurangi 4 kali 1 pangkat 3 itu 1, 3 pangkat 3 27. Jadi samakan penyebut nih buat jadi 27 kan jadi 27 sini ya. 4 per 27. Maka hasilnya adalah 23 per 27 ya. Jawabannya berarti yang A itu. Nomor 25 tentang sudut pertengahan. Ini tentang sudut tengahan.
sudut tengahan ya. Jadi nanti sudut tengahan ya ada sin, ada cos, ada tangen. Kalau saya lihat yang di kisi-kisi nomor 25-nya ini masih abstrak. Artinya nggak tahu ntar yang keluar sin, cos, ataupun tangen. Tapi tetap kita harus bisa ya. Jadi gini guys. Untuk rumus sudut tengahan, kalau yang cos, kan ada cos setengah A, sama sin setengah A, sama tangen setengah A. Tangen setengah A. Kalau cos itu rumusnya akar 1 plus cos bagi 2. Kalau sin itu akar 1 min cos bagi 2. Sama. Oh, ya, depannya ada plus minusnya. Plus minus ini nanti ngikutin kuadran ya. Juga sama plus minus akar. Nah, kalau tangan itu kan maknanya sin bagi cos. Jadi ini bagi duanya dicoret. Jadi 1 plus cos dibagi 1 min cos. Nah, ini nanti yang keluar juga nanti di tes. Tinggal nanti yang mana yang keluar. Ya. Nah, di sini pernyataan yang benar tentang cos A. Nah, kalau biasa cos setengah A, kalau ini cos A. Gini cara berpikirnya. Cos A itu kan cos setengahnya siapa? A itu setengahnya siapa? Setengahnya 2A kan? Karena kalau 2-nya dicoret kan habis. Tinggal A aja. Sehingga ini setengah dari 2A. Ya udah masukin rumus plus minus akar 1 plus ya karena ini cos. Cos 2A per 2. Kenapa 2A Mas ini? Ambil dari sini. Sini, taruh sini ya. Setengah dari sudutnya, berarti sudutnya taruh sini. Setengahnya A, berarti A-nya kamu taruh sini. Kalau setengahnya 7, berarti 7-nya kamu taruh sini. Itu ya, yang kayak gini bentuknya jawabannya berarti yang mana? Yang B. Ya guys ya, itu untuk soal nomor 25. Sekarang sekarang kita coba untuk yang nomor ini ya, bawahnya ya. Sekarang kalau sin. Cuma itu bentuknya langsung pakai derajat. Sin 22,5 derajat. Ya kita harus berpikir 22,5 sih setengahnya berapa ya? Oh, setengahnya 45 derajat. Ini ya. Rumus sin apa? Rumusnya akar 1 min cos. Masukin ke sini. 45 derajat dibagi dengan 2. Ya, sisanya tinggal dihitung aja. 1 min cos 45 kan setengah akar 2 ya. Dibagi 2 ya, dibagi 2 semua. Ini sama aja. 1 bagi 2 kan setengah. Dikurangi setengah bagi 2 seperempat akar 2. Gitu. Kita cek di pilihan ganda ada nggak yang bentuknya gini. Oh nggak ada. Ternyata pernya ini nggak ada yang akar. Terus gimana dong? Ya kita keluarin. Ini aja caranya. Kita keluarin, kita bikin seperempat ya. Setengah biar jadi seperempat. Itu kan harus dikaliin 2. Seperempat kali 2 kan jadinya setengah. Kurangi. Nah seperempatnya ini udah keluar. Tinggal akar 2. Ya. Setengah ini kalau di akar itu sama aja per 2. Ya, jadi atasnya akar 2 min akar 2. Nah, jawabannya yang mana? Akar 2 min akar 2 per 2. Yang E. Ya. Buat kalian yang tanya nilai eksak itu apa? Nilai eksak itu nilai yang bentuknya ilmiah. Artinya misalnya kalau akar 2 kan nggak bisa dihitung. Ya udah, ya akar 2 itu namanya eksak. Tapi kalau nilai pendekatan, akar 2 itu kalau dihitung itu 1, sekian, 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 sekian. Itu namanya bukan nilai eksak ya. Itu namanya nilai pendekatan. Itu guys, jadi untuk nomor 25-nya nanti tentang sudut tengahan, bisa juga dari rumus, bisa juga dari sudut rumusnya ini ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Ini persis kayak gini besok bunyinya. Diketahui cos ditanyakan sin setengahnya. Jadi ini tentang sin setengah. Yuk diingat-ingat lagi rumusnya. Sin setengah sudut sama saja akar 1 min cos sudut dibagi 2 ya. Nanti latihan ngucap bareng. Sin setengah sudut sama dengan 1 min cos sudut dibagi 2 ya di akar. Diketahuinya cos 26 derajat sama aja A. Yang ditanya sin 13 derajat. Sin 13 mbok sin setengahnya berapa ya? Ngasihnya 13 ya setengahnya 26. Berarti sudutnya ini 26. Sin setengah sudut ya. Sin setengah sudut sama saja akar 1 min cos sudut bagi 2. Sama saja akar 1 min cos sudut. Sudutnya berapa di situ? 26 dibagi 2. Jadi ya udah kita masukin 1 min cos 26 udah ada di soal katanya X. Dibagi dengan 2. Selesai. 1 min X, akar 1 min X per 2. Oh iya plus minus ya guys. Berarti hasilnya plus ya. Hasilnya plus minus. Kan ada plus minusnya. Hasilnya plus. Kenapa? Karena ini 13 derajat terletak di kuadran 1 ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jangan sampai nanti kita milih minus. Tergantung letak kuadran sudutnya ya. Itu untuk soal nomor 26. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 27. Nanti nomor 27 persis juga. Cuma angkanya yang ini gue nggak tahu berapa. Intinya kata-katanya diketahui tangan. Yang ditanya adalah
cos setengah sudut. Ya. Kita tulis dulu. Tangen A katanya 4/3. Pakai pengertian. Tangen pengertiannya itu D per sa. Maka yang belum ada di sini adalah mi. Mi itu yang paling panjang. Cari dulu. Berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini Pitagoras sebenarnya. 25 ya. Di akar 5. Oh, mi-nya 5. Letaknya di kuadran 3. Ya, letaknya di kuadran 3. Nanti kita akan cek plus minusnya. Oke. Kita langsung masukin cos setengah sudut. Nah, itu kan rumusnya apa? Rumus dulu. 1 plus cos sudut ya, dibagi 2. Akar 1 plus cos A. Cos A-nya itu berarti sami. Sa-nya 3, mi-nya 5. Berarti 3/5 dibagi 2. Ya, kita samakan penyebutnya. Jadi yang atas disamain buat per 5 semua ini. 1 biar kelima kan jadi 5 ditambah sama 3 ya. Ini per 2 lagi ntar. Nah, ini 2 ini bisa langsung dikalikan ke sini jadi per 10. Jadi itu sama aja 8/10. Kita bagi 2 semua jadi akar 4 per akar 5 ya. Jadi 2 per akar 5. Kemudian kita rasionalkan kali akar 5 semua. Jadi 2/5 akar 5. Gitu. Ada nggak di sini? Oh, ada 2. Kalau nggak yang B, yang D. Nah, ini yang jadi masalah. Tadi A-nya itu katanya di kuadran 3. Kuadran 3 itu berarti letaknya di antara 270 derajat ini sampai 360 derajat. Karena yang ditanyakan setengah A, berarti kita bagi 2 semua. Jadi letaknya 135 derajat sampai 180 derajat. Ini kuadran berapa ini? Ini kan sama saja kuadran 2. Maka nilai cosnya bernilai negatif. Berarti jawabannya itu yang negatif. Itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa nanti nilai kuadrannya itu kita bagi 2 juga ya. Setengah sudut ya, sudutnya kita bagi 2. Begitu juga dengan kuadrannya. Itu untuk soal nomor 27 ya guys. Dilanjutkan soal nomor 28 ini tentang jumlah dan selisih sin. Artinya nanti rumusnya keluar semua. Sin plus sin, sin min sin ya. Nah, kita nyanyikan lagunya. Sin plus sin 2 sin cos ya kan. Sin A plus sin B itu sama aja 2 sin cos. Sin kali cos. Buat sudut yang kiri ditambah bagi 2. Sudut yang kanannya dikurangi bagi 2 gitu ya. Kalau sin min sin ya, sin min sin itu dibalik jadi 2 kosin ya. Ini sudutnya sama ngikut 2 kosin ini. Oke, di situ yang ditanyakan adalah nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Ini soal turun-temurun dari zaman kerajaan Mataram sampai sekarang. Artinya ini besok persis kalau keluar persis kayak gini. Udah masukin sin min sin 2 sin cos ini jadi A, ini jadi B. 2 sin cos. Ya, ini sin plus sin ya, 2 sin cos. Yang sebelah kiri itu ditambahin bagi 2. Berarti kan jadi 90 derajat per 2. Yang sebelah kanan kurangin bagi 2. Berarti 60 derajat bagi 2. Ya. Kan sama aja 2 sin 45 cos 30 derajat. Sin 45 itu setengah akar 2. Cos 30 itu setengah akar 3. Itu juga harus hafal. Coret-coret. Ya udah, angkanya setengah ditulis setengah akar 2 akar 3 berarti akar 6. Itulah jawabannya setengah akar 6 yang A ya. Itu fix keluar di nomor 28 ya, tentang jumlah sin atau pengurangan sin. Ini juga sama. Sin min sin berarti kan 2 kosin. Ya. Yang sudutnya tambahin bagi 2 kan berarti jadi 14x bagi 2. Kalau yang sebelah kanan dikurangi bagi 2. 8 kurangi 6 itu 2x bagi 2. Ini jadinya 2 cos 7x sin x. 2 cos 7x sin x. Jawabannya adalah yang B ya. Nah, itu silakan nanti diingat-ingat lagi rumusnya. Itu untuk soal nomor 28. Tentang penjumlahan sinus. Kalau nomor 29 nanti tentang penjumlahan cos. Ya, kita ingat-ingat lagi rumusnya. Cos plus cos itu sama 2 cos cos. Sudutnya ini sama, tambahin bagi 2, kurangin bagi 2. Kalau cos min cos itu rumusnya min 2 sin sin. Sama ya. Langsung kita praktekkan di soal nomor 29. Berarti ini kan sama aja. Kalau plus berarti 2 cos cos. Untuk yang sini tambahin bagi 2. 105 tambah 15 kan 120 derajat bagi 2. 105 kurangi 15 berarti 90 derajat dibagi 2 ya.
Sehingga kalau kita hitung jadi 2 cos 60 derajat dikali cos 45 derajat ya. Kalau bisa coret-coret di kertasnya aja, nggak perlu ditulis lagi kelamaan nanti. 2 cos 60 itu setengah, cos 45 itu setengah akar 2. Setengah sama 2 dicoret habis, ya udah jawabannya ini setengah akar 2 yang B ya. Itu kalau penjumlahan cos. Sekarang kalau pengurangan cos pakainya huruf ya, pakainya huruf gua. Cos min 2 sin tambahin bagi 2 kurangin bagi 2. 2 tambah 4 itu 6A bagi 2. 2 kurangi 4 itu min 2A dibagi 2. Ini itu sama saja min 2 sin 3A sin min 2. Nah ini sin min A. Karena sin itu kalau ada minnya di sudutnya itu maka dia bisa dipindah keluar. Tapi kalau cos enggak. Kalau cos kalau ada minnya ini sama aja plusnya. Sehingga min kali min jadinya plus. Jadi 2 sin 3A sin A itu aja. Itu ya. Itu kalau soalnya menggunakan huruf ya. Kalau soalnya menggunakan angka berarti kayak nomor 29. Jawabannya mana ini? 2 sin 3A sin A. Berarti yang A. Gitu guys. Oke. Kita lanjutkan masih tentang. Nah sekarang kalau ada soal seperti ini. Ada pengurangan sin dan pengurangan cos. Ya gampang aja. Apalagi kalau sudutnya sama kayak gini. Ingat sin min sin apa tadi? 2 kosin ya kan? 2 kosin. Dibagi cos min 2 sin gitu aja. Ya. Karena sudutnya ini sama. Kalau ada soal gini pasti sama kok. Sama. Ini juga sama. Sama kayak yang atas. Berarti ini habis. Kan ini sama nih. Untuk sebelah kanan kan itu sudutnya nanti dikurangi bagi 2. Sama, habis. Gak usah dipikirin. 2 bagi 2 juga habis ya. Jadi udah tinggal kita ngitung yang sini nih. Tambahin bagi 2 berarti 120 derajat. Ini juga sama. 120 derajat ya. Sama saja min cos 120 derajat dibagi sin 120 derajat. 120 itu kan dekatnya sama 180. Ya udah ya kurangi. Cos ini kurangi 180 kurangi 120 kan sama aja cos 60 derajat. Karena ini letaknya di kuadran 2, cosnya bernilai negatif. Kasih min lagi depannya. Ini juga sama, sin 60 derajat sama. Karena sin bernilai positif, ya udah nggak usah dikasih min. Ya. Jadi min kali min yang sini dicoret aja, jadi plus. Sehingga cos 60 itu setengah, sin 60 setengah, akar 3. Coret 1, coret habis. Seper akar 3, yang mana jawabannya? Yang B. Ada sepernya, ada akar 3-nya itu yang B. Itu ya. Itu untuk nomor yang rumus jumlah selisih kalau ada 2 angka. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 30 fix. Ini tentang penjumlahan tangan atau pengurangan tangan. Buat angkanya gue kagak tahu. Intinya nanti kalau angkanya beda yuk mesti bisa. Kan yuk mesti ngapalin rumus. Oke? Nah, kalau rumus penjumlahan tangan nih saya kasih tahu rumusnya. Tangan A tambah tangan B. Ya, itu rumusnya tangan. Tangan. 2 sin A tambah B dibagi dengan cos A tambah B ditambah cos A kurangi B. Ya. Kalau tangan A kurangi tangan B, itu rumusnya 2 sin. Kalau tadi kan plus, sekarang min. Nah, bawahnya tetap. Jadi cos A plus B ditambah cos A min B. Gitu. Nah, di sini itu A-nya 75, B-nya 15. Terus ditambah, yaudah pakai rumus yang atas. Berarti nanti jadinya 2 sin, kalian tambahin aja 75 tambah 15 itu kan 90 derajat, ya kan? Dibagi cos 90 derajat ditambah cos, tapi yang satunya dikurangin. 75 kurangi 15 berarti 60 derajat. Itu sama aja 2 kali 1 dibagi cos 90 itu 1, cos 60 itu setengah ya. Biar nggak ada perperan, atas kali 2, bawah kali 2 ya. Ini biar nggak ada perperan. Jadi 2 kali 2 itu 4. 1 kali 2, 2. Setengah kali 2 itu 1. Jadi jawaban 4 per 3. Selesai. Jawabannya mana? Oh, nggak ada. Wah. Wah, ternyata salah tadi ya. Cos 90 itu 0 ya, guys. Jadi ini di sini salah. Cos 90 0 berarti 2 dibagi sama setengah. Jadi kan sama aja 2-nya naik ke atas, hasilnya itu 4 ya. Berarti jawabannya yang C. Ya, selalu gitu. Nanti rumusnya 2 sin A tambah B dibagi cos A tambah B plus cos A kurang B. Kalau yang tangannya kurang kayak gini nih. Tangannya kurang ya. Ini sama. Jadinya kita gunain aja langsung rumusnya. Jadi 2 sin A kurangi B langsung dikurangi berarti 60 derajat dibagi cos tambahin 90 derajat
plus cos 60 derajat. Ya. Jadi 2 sin 60 itu kan setengah akar 3. Dibagi ini 0. Nggak usah dilihat. Ini 0. Di cos 60-nya setengah. Setengah sama setengah coret, berarti hasilnya 2 akar 3. Jawabannya yang B. Itu untuk soal nomor 30 tentang penjumlahan tangan atau pengurangan tangan. Kalau kalian sukses ngapalinnya, pasti sukses ngerjain nomor 30. Itu aja sih. Oke. Kita lanjut nomor 31 dan 32 ini sama tentang perkalian sinus ya. Sinus dan kosinus. Kalau saya lihat di kisi-kisinya itu yang nomor. Nah, di sini menentukan rumus perkalian sinus. Perkalian sinus, perkalian sinus. Oh, ternyata perkalian sinus semua. Oke, nggak apa-apa. Ini kebalikannya rumus penjumlahan dan pengurangan kosin ya. Kan tadi sin plus sin 2 sin cos sin min sin 2 kosin. Nah, ini 2 kosin tuh. 2 cos A sin B. Rumusnya berarti sin min sin jadinya. Sin min sin. Rumusnya yang kiri ditambahin, tapi nggak dibagi 2 ya. Kalau tadi kan dibagi 2. Ya, gini aja. Di situ tuh 2 cos 75 sin 15. Maka nanti yang jadi A itu 75, yang jadi B itu 15. Jadinya sin tambahin sudahnya 75 tambah 15, 90 derajat, kurangi sin, kurangin. 75 kurang 15 berarti 60 derajat. Sin 90 itu 1, sin 60 itu setengah akar 3. Selesai. 1 kurangi setengah akar 3. Yang mana jawaban yang D ya. Itu untuk rumus dari perkalian cos dan sin ya. Cosnya di depan, sinnya di belakang. Nah, ini ada lagi nih. Sin sin. Nah, yang dua sin sin apa tadi? Cos plus cos, cos min cos ya. Jadi min 2 sin A sin B sama aja cos min cos. Yang satunya ditambah, yang satunya dikurang. Ini. Jadi tadi punya cos min 2 sin sin ya. Nah, di situ soalnya bunyinya 4 sin 105 derajat kali sin 15 derajat. Bentuknya harus min 2 sin sin. Jadi biar kita buat min 2 sin sin 105 sin 15 derajat. Karena di sini 4, berarti min 2 biar jadi 4 harus kita kalikan min 2 lagi. Coba dicek min 2 kali min 2 kan min 4. Kali 4 ya. Ya. Min 2 yang di depan tetap, nah yang belakang itu kita masukin ke rumus. Min 2 sin sin. Jadi kan cos plus cos. Dikurung ya, jangan lupa. Cos min cos. Sorry, cos min cos. Tambahin jadi 120 derajat. Kurangin berarti 90 derajat. Ini. Ya ini min 2 kali cos 120 derajat. Nah ini nggak usah karena cos 90 hasilnya 0. Min 2. Nah 120 kan dekat sama 180 ya. Kurangnya aja sama aja cos 60 derajat. Tapi negatif karena kan kuadran 2. Berarti hasilnya min kali min plus 2 kali cos 60. Cos 60 itu setengah hasilnya adalah 1 ya. Jawabannya yang B. Oke, itu semua adalah pembahasan soal pilihan ganda untuk tes trigonometri kelas 11. Yang perlu diketahui adalah terkait beberapa hal trigonometri itu rumusnya memang banyak. Pertama adalah sudut istimewa, kalian harus tahu sin 30, sin 60 gitu. Terus yang ada di kuadran ya, sinus yang positif kuadran berapa aja gitu itu juga harus tahu sama pengertian sin dan cos.